Hari Rabu tanggal 8 April 2026, hari Rabu Paskah yang pertama. Kita sampaikan wujud misa kita dalam perayaan Ekaristi pada hari ini untuk para donasi, untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga. Mass intention from Madam Madeline's family and Kuching for her business, study and work blessing. Peter Litosing, my father-in-law, 99 years old. Martin Hosung, my husband, Madeline Wong Ching Ching and my four boys. Adrian Ling Wing Lung, Andrew Ling Yulung, Ansel Ling Yulung, Alexander Ling Kai Lung. Untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Purjani Petrus Gatiman di Pontianak, untuk Stephen Lee, Michelle Rafael Kandrali di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Bapak Rawi Sunardi, Ibu Sumani di Cilengsi Bogor, Stephanie Rawi di Paris, Prancis, untuk Dr. Salon dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Herculanus Apeng, Ibu Sally, Lenden dan Aurelia di Erupas, untuk Bapak Agustinus Agus Effendi, Ibu Marina, Eparos di Australia, Cerimoya Matthew Beno di Pontianak, untuk Ibu Yulita Lewardi Cindy di Jakarta, mohon untuk kesembuhan pengobatan Dr. Dani A. Sudarsono, semua berjalan lancar. Dani dipulihkan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan damai sukacita selalu menyertai Dani dan Jenny mamanya. Mohon berkat usaha dan kelancaran usaha dan kesehatan untuk keluarga Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, serta Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Marvin di Jakarta. Untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Alusia Tani dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli, Bapak Setia Pernatkunadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Camaipong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Untuk Mama Namuras Franciscus, Rosalina Imbuk, Dea Kevin Putri, John Kennedy, Maria Kurniawati, Yosef Apai, Anggun Anggi, dan Brigita. Untuk Anti Regina Ho, Anti Liolina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching, Papa Peter Ho di Semunjan, Kuching, Sarawak. Untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika dan keluarga. Untuk Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga. Untuk Ibu Tresna, mohon kesehatan Maria Yohana Agustus Aloysius di Jakarta. Untuk Ibu Li Anggreni Listianto, mohon kesehatan dan kesejahteraan, pemulihan kesehatan Bapak Yosef Hendro Listianto di Surabaya. Dari keluarga Ahya Samson, mohon kelancaran usaha dan pekerjaan. Yudanus Sendi Lim, Pernadi Lim, Gerardi Widoto Lim dapat usaha dan pekerjaan. Untuk Ibu Aniswela dipulihkan kesehatan dari sakit kanker paru-paru, serta kesehatan dan kesejahteraan keluarga di Jakarta. Untuk Sis Gregoria Idariani Mei di Kuching, sehat murah rezeki, tabah kuat jalani cobaan hidup. Yun Mei jadi anak baik hati, murah hati, sopan, pintar, sayang, hormat orang tua, dan takut larangan Tuhan. Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk Bapak Hendra, Ibu Yasinta, mohon kesehatan Ana Jong Ju Chu, Thomas Chai Hisen, dan Karen. Untuk Ibu Herni Gunawan, Ibu Rina Gunawan, Stedi Hermawan, William Hermawan di Jakarta. Untuk Ibu Yuliana Yosinori Ayang, Bernardus Febrian di Yogyakarta, sehat dan lancar studi. Untuk Ibu Christina Sauni dan Bapak Yohanes Rebentus di Rantau Montrado, Bengkayang. Untuk Bapak Kristianus Sulkarnain dan keluarga di Sanggau, Kapuas. Untuk Ibu Budi Wijaya Rensi Wijaya, Susan Ineke dan keluarga di Amerika. Untuk Dr. Sebastianus Songgo Simin, Dr. Felicia Limantara di Pontianak, sehat penuh berkat. Untuk Bapak Martinus Marono, Ibu Ratnawati, Farel Gracio Pio di Sanggau. Untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Maria Hun, Bapak Asai serta anak Franciscus Welly dan Erika Welen. Untuk Ibu Elizabeth Enawati, Bapak Boniface Aristo, Ipandar Aristo Sudanoto, Christian Erlin Endru di Jakarta.
Untuk Uncle Robert Iron on dialysis having kidney problem and Auntie Priska di Serian, Sarawak. Untuk Auntie Tresia Pingtingang dan keluarga di Kucing, Sarawak. Untuk Ibu Lucia Herlani dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Paulus Sugeng Raharjo, Ibu Pronika Nyukin, mohon doa untuk anak yang sedang studi. Jessica Natalia Selsi S3 di Korea Selatan, jurusan Teknik Nuklir, dan Dian Ayunda Kristi, S1 Farmasi di Brawijaya, Malang. Untuk Bapak Silvanus Klemen di Ngabang, Ibu Elizabeth Cia di Pontianak. Untuk keluarga Sis Esther dan suami di Kinabalu. Untuk cucu King Firdaus, P. Ariana, Surya Karisa, Queen Medika dilancarkan dalam pelajaran dan lindungi Tuhan. Untuk Ibu Lucia Setiadi di Surabaya. Untuk Ponang Renita Winata, mohon lapangan pekerjaan. Untuk keluarga Ibu Ignacia Suryani di Jakarta. Dari keluarga Dr. Gigi Simon Peter Lois di Singkawang, pemulihan kesehatan Ibu Intan Lucia Purba. Serta untuk Ibu Laura Iin dan Bapak Har Sianto Siui dan keluarga di Singkawang. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari Rabu Paskah yang pertama, tanggal 8 April 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Marilah hai kalian yang diberkati Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Selamat sore Bro Ageng. Di dalam bacaan kita mempunyai persamaan dengan para murid yang pada Paskah malam dengan rasa kecewa pulang ke Emmaus. Kita mengalami kedamaian dan tak kunjung tiba. Satu sama lain seperti orang asing saja. Wajah gereja tidak selalu cerah, padahal Tuhan beserta kita. Dialah sukacita kita, keprihatinan dan kesedihan, serta wajah suram yang sering menghambat kita untuk mengenali Dia, padahal Dia di tengah-tengah kita. Juga sekarang, bila kita membagi-bagi roti, mendengarkan kitab suci, dan berdoa, ya Tuhan tinggallah bersama kami. Kita mempersiapkan diri untuk merayakan perayaan Ekaristi. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber sukacita kami, setiap tahun Engkau mengembirakan kami dengan perayaan kebangkitan Kristus penyelamat kami. Semoga perayaan yang kami langsungkan ini membimbing kami menuju sukacita abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah pada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami."
Lalu orang itu menangkap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kau kupunyai, kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah. Ia berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ketika seluruh rakyat melihat dia berjalan sambil memuji Allah, mereka mengenali dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Maka mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dan referen. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Bersyukurlah kepada Allah, serukanlah namanya, maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermasuklah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajahnya. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub pilihannya, dialah Tuhan Allah kita. Ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Biarlah bersuka cita orang yang mencari Tuhan. Selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya pada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya pada Ishak. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, 2 murid Yesus pulang ke kampung bernama Emmaus yang terletak sekitar 2 jam perjalanan dari Yerusalem. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama mereka, tetapi sesuatu menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kalian bicarakan sementara berjalan ini?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka yang bernama Kleopas menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi pada hari-hari belakangan ini?" Kata Yesus, "Apa?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus dari Nazaret? Dia seorang nabi yang kuasa dalam kata dan karya di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa. Tetapi para imam kepala dan pemimpin telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan dia. Padahal dulu kami mengharapkan Dialah yang datang membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka ke makam dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang membawa berita bahwa mereka telah melihat malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup.
Beberapa teman kami juga lalu ke makam dan mendapati memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Hai kalian orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab para nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang dituju. Ia berbuat seolah-olah mau meneruskan perjalanan, tetapi mereka dengan sangat mendesaknya tinggal bersama kami. Hari sudah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam. Maka masuklah ia untuk tinggal bersama mereka. Ketika duduk makan dengan mereka, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada mereka. Saat itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Maka bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus saat ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mereka mengenali Yesus pada saat ia memecah-mecah roti. Kita ini seperti murid-murid Emmaus baru dapat mengalami dan melihat Yesus di dunia kita pada diri sesama kita. Bila memiliki iman sejati, bila sesama kita pandang dengan mata yang baru, semua di sekitar kita, alam yang berkembang, sesama kita, pengalaman kita, semuanya membimbing kita kepadanya. Tetapi iman itu selalu hanya meraba-raba. Setiap kali kita mengakui Yesus sudah lenyap lagi. Apa yang kumiliki kuberikan kepadamu. Mengikuti Kristus sebagai saksi kebangkitannya bukanlah main silat kata, melainkan hidup berbicara dan berkarya seperti Kristus. Ketika Petrus menyembuhkan orang sakit, ia menggunakan kata gaya Yesus sendiri. Ia menandakan bahwa Yesus tetap berkarya melalui murid-muridnya. Yang penting disinilah Yesus sendiri, bukan Petrus hanya manusia belaka, hamba Allah, maka yang dimuliakan tiada lain adalah Allah sendiri. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, dan karya dari usaha-usaha dan usaha dari keluarga-keluarga yang memohon doa, dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami juga berdoa untuk semua orang yang sakit, memohon doa dan kami doakan Engkau pulihkan kesehatan mereka. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah meninggal, yang memohon doa dan kami doakan. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini.
Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosa. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, sumber kehidupan baru, berkatilah kiranya persembahan roti anggur ini jadikanlah berkat Roh-Mu lambang kedatangan dan kehadiran-Mu dalam diri Yesus, rezeki kehidupan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan perantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Sireno Prabdi serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu,
Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan di Kau dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah, hapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Dalam jiwa Kristus, Kuduskanlah kami, tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami, dalam luka-luka, sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan, terhadap seteru yang curang, lindungilah di kami, waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus, kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Murid-murid mengenali Yesus kembali ketika Ia membagi-bagikan roti. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber segala pembaruan,
Kami telah menyambut tubuh dan darah putra-Mu terkasih. Semoga kami Kau lepaskan dari cara hidup manusia lama dan Kau jadikan manusia baru dalam Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan kita doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka dilimpahi berkat, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur pada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Romo. Selamat sore.